Saya pernah berpikir bahwa pernikahan hanyalah alat untuk memperkuat bisnis keluarga, sebuah kontrak dingin tanpa ruang untuk hati. Sampai hari itu tiba, ketika saya menemukan surat-surat rahasia di laci meja kerjanya, membongkar segala dusta yang selama ini menyamarkan pengkhianatan terdalam. Dan saat itu, dunia saya runtuh, meninggalkan luka yang membuat saya mempertanyakan segala yang pernah saya percayai tentang cinta. Nama saya Arye, seorang pemuda berusia 28 tahun dari keluarga pengusaha batik di Yogyakarta. Ayah saya, seorang pria tegas yang selalu mengutamakan nama baik keluarga, telah membangun kerajaan kain tradisional yang mendunia. Saya adalah anak tunggal, diharapkan untuk melanjutkan warisan itu. Tapi hidup saya berubah ketika ayah memperkenalkan saya pada Ale, seorang pengusaha asal Australia yang datang ke Indonesia untuk ekspansi bisnis. Ale, dengan senyumnya yang memikat dan aksen Inggrisnya yang halus, segera menjadi bagian dari rencana besar ayah. Pernikahan bisnis, kata ayah suatu malam di ruang tamu rumah kami yang bergaya Jawa. Ale butuh isa permanen untuk mengembangkan pabriknya di sini, dan kita butuh koneksi internasionalnya. Ini win-win, Ari. Saya menatapnya dengan ragu. Saya tahu orientasi seksual saya sejak remaja, tapi itu rahasia yang saya simpan rapat-rapat di masyarakat konservatif seperti ini. Bagaimana bisa saya menikah dengan pria asing demi bisnis? Tapi tekanan keluarga terlalu kuat. Saya setuju, berpikir ini hanya formalitas. Pertemuan pertama kami di kai dekat Candi Borobudur. Ale mengenakan kemeja batik yang saya buat khusus, membuatnya tampak seperti bagian dari budaya kami. Terima kasih telah setuju, Arye, katanya sambil menjabat tangan saya. Matanya biru seperti laut Bali, dan ada sesuatu di sana yang membuat hati saya berdegup tak biasa. Kami berbincang tentang bisnis, tapi lambat laun pembicaraan bergeser ke hal pribadi. Dia cerita tentang masa kecilnya di Sydney, kesepian sebagai gai di keluarga konservatif. Saya terkejut, ternyata dia juga seperti saya. Itu membuat segalanya terasa lebih nyata, bukan sekadar kontrak. Proses pernikahan kami sederhana, di kantor catatan sipil dengan saksi dari kedua belah pihak. Tidak ada pesta mewah, hanya makan malam keluarga di rumah. Malam itu, kami pindah ke apartemen baru di Jakarta, kota yang sibuk di mana bisnis Ale berkembang. Saya mulai bekerja di pabriknya, membantu mengintegrasikan desain batik ke produk Asion modern. Hidup bersama Ale terasa aneh pada awalnya. Kami tidur di kamar terpisah, tapi lama-kelamaan kedekatan muncul. Dia belajar bahasa Indonesia dariku, dan saya belajar memasak makanan barat darinya. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur Jakarta, kami terjebak di rumah. Ale memasak pasta, dan kami duduk di balkon sambil mendengarkan suara hujan. Arye, apa kamu pernah jatuh cinta sebelum ini? Tanyanya tiba-tiba. Saya ragu, tapi akhirnya cerita tentang mantan pacar rahasia saya di kuliah. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, tangannya menyentuh lengan saya dengan lembut. Saat itu, saya merasakan percikan pertama. Bukan karena kontrak, tapi karena dia. Hubungan kami berkembang pelan. Kami mulai berbagi kamar, meski tanpa hal-hal intim yang berlebihan. Cukup dengan pelukan di malam hari, berbagi cerita tentang mimpi kami. Ale sering membawa saya ke pantai di Bali untuk liburan bisnis. Di sana, di bawah matahari tropis, kami berjalan bergandengan, merasa bebas dari pandangan masyarakat. Ini lebih dari bisnis bagiku sekarang, bisiknya suatu malam di tepi pantai. Hati saya meleleh. Saya mulai percaya bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang nyata. Tapi bayang-bayang keraguan mulai muncul. Ayah sering menelepon, menanyakan kemajuan bisnis. Ale tampak semakin sibuk, sering rapat malam dengan mitra asing. Saya mencoba mengabaikannya, fokus pada momen-momen indah. Kami merayakan ulang tahun pernikahan pertama dengan perjalanan ke Lombok.
Di sana, di atas bukit menghadap laut, Ale berlutut dan memberikan cincin asli, bukan yang palsu dari kontrak. Aku mencintaimu, Ari. Ini bukan lagi permainan. Air mata saya jatuh, saya merasa seperti mimpi. Kembali ke Jakarta, kehidupan sehari-hari berlanjut. Saya membantu mengembangkan lini produk baru, menggabungkan batik dengan desain kontemporer. Ale tampak bangga, sering memuji saya di depan karyawan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Saya mulai noticing panggilan telepon rahasia, pesan yang dia hapus cepat. Hanya bisnis, katanya setiap kali saya tanya. Saya percaya karena cinta membuat saya buta. Suatu malam saat Ale pergi ke meeting, saya menemukan laptopnya terbuka. Ada email dari pengacaranya di Australia. Isinya membuat darah saya membeku, rencana untuk menggunakan nama keluarga saya untuk mendapatkan pinjaman besar, lalu cerai setelah bisnis stabil. Pernikahan ini sempurna untuk citra, tapi jangan biarkan emosi terlibat, tulis pengacara itu. Saya terduduk, dunia berputar. Bagaimana bisa? Apakah semua ini dusta? Saya menunggu Ale pulang, hati penuh amarah. Ketika dia masuk, saya lemparkan bukti itu ke mukanya. Ini apa, Ale? Kau menggunakan aku, teriakku. Wajahnya pucat. Dia mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya terbata-bata. Awalnya ya, tapi sekarang berbeda. Aku benar-benar mencintaimu. Saya tidak percaya. Malam itu, pertengkaran hebat terjadi. Saya usir dia keluar, tapi dia menolak pergi. Kami berdua menangis, ruangan penuh dengan emosi yang meledak. Keesokan harinya, ayah datang setelah mendengar keributan. Dia marah besar, menuduh Ale penipu. Ini mengancam nama baik keluarga, katanya. Ale pergi sementara, tinggal di hotel. Saya merasa hancur, antara cinta dan pengkhianatan. Hari-hari berikutnya, saya introspeksi diri. Apakah saya terlalu naif? Tapi kenangan indah itu nyata. Saya mulai menyelidiki lebih dalam, berbicara dengan teman Ale di Australia yaitu Chal. Ternyata Ale punya masa lalu sulit, dipaksa keluarganya untuk sukses dengan cara apapun. Konflik memuncak ketika mitra bisnis Ale mengancam membongkar semuanya jika tidak dibayar. Saya dihadapkan pilihan, bantu Ale atau biarkan dia jatuh. Hati saya terbelah. Akhirnya, saya putuskan bertemu dia di kai pertama kami bertemu. Kenapa kau lakukan ini, tanya saya. Ale cerita semuanya, tekanan dari keluarganya, ketakutan kehilangan segalanya. Tapi bertemu kamu mengubahku, katanya dengan suara gemetar. Kami memutuskan untuk menghadapi bersama. Saya bantu nego dengan mitra, menggunakan koneksi ayah. Ayah marah awalnya, tapi melihat ketulusan Ale, dia melunak. Nama baik bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang hati, kata ayah akhirnya. Ale meminta maaf secara resmi, dan kami mulai ulang dari nol. Bukan sebagai kontrak, tapi sebagai pasangan sejati. Tahun berikutnya, bisnis berkembang, tapi yang lebih penting, cinta kami tumbuh. Kami adopsi anak yatim dari panti asuhan di Yogyakarta, memberikan rumah bagi yang membutuhkan. Hidup tidak sempurna, tapi penuh makna. Saya belajar bahwa pengkhianatan bisa menjadi pintu menuju pengampunan dan cinta sejati lahir dari badai. Setelah pertemuan itu, saya dan Ale memutuskan untuk tinggal terpisah sementara, memberi ruang untuk menyembuhkan luka. Saya kembali ke Yogyakarta, membantu ayah di pabrik batik. Udara segar pegunungan membuat saya merenung. Setiap malam, saya ingat senyum Ale, tapi juga ingat dustanya. Telepon dari dia datang setiap hari, tapi saya abaikan. Biarkan waktu menyembuhkan, kata ibu saya yang selalu bijak. Suatu hari, kabar buruk datang. Pabrik Ale di Jakarta terbakar, diduga sabotase dari mitra lama yang merasa dikhianati. Ale terluka parah, dirawat di rumah sakit. Ayah memberi tahu saya, dan hati saya langsung berdegup kencang.
Tanpa pikir panjang, saya naik pesawat ke Jakarta. Di kamar rumah sakit, melihat Ale terbaring dengan luka bakar di lengan, air mata saya jatuh. "Kenapa kau datang?" tanyanya lemah. "Karena aku masih peduli," jawab saya. Malam itu, kami berbicara panjang. Ale cerita tentang masa kecilnya yang penuh tekanan, bagaimana keluarganya memaksanya menikah demi bisnis. "Aku takut kehilanganmu, jadi aku bohong," katanya. Saya mendengarkan dan lambat laun amarah memudar diganti empati. Kami memutuskan untuk memberi kesempatan kedua, tapi dengan syarat transparansi total. Kembali bersama, kami bangun ulang bisnis. Saya desain koleksi batik baru inspirasi dari cerita kami, simbol pengampunan. Ale belajar budaya Indonesia lebih dalam, ikut estial di desa. Hubungan kami semakin dalam, penuh momen romantis seperti piknik di Taman Nasional Gunung Merapi. Di sana, di antara ladingin, kami berjanji setia. Tapi konflik baru muncul. Teman lama saya, Budi, yang tahu rahasia orientasi saya, mulai iri dengan keberhasilan kami. Dia sebarkan rumor di media sosial bahwa pernikahan kami hanya sandiwara. Nama baik keluarga terancam. Ayah marah, masyarakat mulai bisik-bisik. Ale ingin konfrontasi, tapi saya pilih diam dulu. Puncaknya ketika Budi datang ke pabrik, menuntut bagian bisnis karena membantu dulu. "Kau tahu, Arye, aku bisa bongkar semuanya," ancamnya. Saya hadapi dia dengan Ale di sisi. "Pengkhianatanmu lebih buruk dari apapun," kata saya. "Kami laporkan ke polisi dan Budi mundur." Dari kejadian itu kami belajar tentang kepercayaan. Ale usul kami buka tentang hubungan kami di komunitas Indonesia untuk mendukung yang lain. Saya ragu awalnya, tapi setuju. Kami ikut acara Pride di Jakarta, meski secara diam-diam itu memberi kekuatan. Hidup berlanjut dengan damai. Kami bangun rumah di Bali, tempat kami sering libur. Di sana, kami tanam pohon mangga, simbol pertumbuhan. Cinta kami bukan lagi rahasia, tapi inspirasi bagi banyak orang. Tahun kedua pernikahan, bisnis melejit. Koleksi batik kami diekspor ke Australia berkat koneksi Ale. Tapi sukses membawa musuh baru. Saudara Ale dari Australia datang, seorang wanita ambisius bernama Sarah. Dia tuduh Ale curang dalam bisnis keluarga. "Kau gunakan uang kami untuk pernikahan palsu ini," teriaknya di ruang meeting. Saya berdiri di samping Ale membela. "Ini bukan palsu lagi," kata saya tegas. Sarah tertawa sinis, "Tunjukkan dokumen lama tentang kontrak awal." Konflik meledak. Ale depresi, merasa gagal sebagai saudara. Saya dukung dia, bawa ke psikolog di Jakarta. Di sana, dia buka tentang trauma masa lalu. Malam-malam sulit, kami peluk satu sama lain, berbagi air mata. "Makan aku, Arye," katanya. Saya jawab, "Kita hadapi bersama." Kami nego dengan Sarah, akhirnya sepakat bagi keuntungan. Setelah itu, kami libur ke Raja Ampat. Di pulau indah itu, kami snorkeling, melihat keajaiban bawah laut. Di malam hari, di bawah bintang, Ale bilang, "Kau adalah rumahku sekarang." Romansa kembali menyala. Tapi pengkhianatan lain datang dari dalam. Karyawan kami yang iri, curi desain batik dan jual ke kompetitor. Bisnis goyah. Saya investigasi, temukan pelakunya. Konfrontasi dramatis di pabrik, dengan polisi datang. Dari krisis itu, kami kuatkan tim buat budaya kepercayaan. Ale belajar bahasa Jawa dari saya untuk dekat dengan karyawan. Hubungan kami semakin harmonis. Kami putuskan bantu komunitas di desa, donasi untuk pendidikan. Itu beri makna lebih dalam. Suatu hari, ayah sakit parah, kanker. Saya hancur, tinggal di Yogyakarta untuk rawat dia. Ale ikut, tinggalkan bisnis sementara. Di rumah sakit, ayah pegang tangan kami berdua. "Aku bangga padamu, Arye.
Dan Ale, terima kasih telah jadi keluarga. Kata-kata itu buat kami menangis. Ayah sembuh setelah operasi, tapi itu buat kami sadar akan rapuhnya hidup. Kami putuskan adopsi anak, seorang bocah laki-laki bernama Dimas dari panti asuhan. Proses panjang, tapi berhasil. Dimas bawa cahaya baru, ajar kami tentang tanggung jawab. Tapi tantangan datang lagi. Media lokal bongkar cerita kami, sebut sebagai skandal gay di keluarga terhormat. Masyarakat protes, bisnis boikot. Ale ingin kabur kembali ke Australia, tapi saya tahan. Kita lawan, kata saya. Kami adakan konferensi pers, buka tentang cinta kami. Reaksi campur, tapi dukungan dari komunitas banjir. Bisnis pulih, bahkan lebih kuat dengan dukungan baru. Di ulang tahun Dimas, kami rayakan di rumah Bali. Lihat dia tertawa, hati kami penuh. Tahun ketiga, Ale dapat tawaran besar dari perusahaan Australia. Itu berarti pindah sementara. Saya ragu, takut jarak pisahkan kami. Aku tak mau kehilanganmu lagi, kata saya. Ale janji pulang setiap bulan. Selama pisah, saya urus bisnis dan Dimas. Tapi rumor muncul, Ale punya air di sana. Oto palsu beredar. Saya marah, telepon dia. Ini bohong, katanya. Tapi keraguan tumbuh. Saya terbang ke Sydney, konfrontasi. Ternyata Sarah di balik rumor ingin hancurkan kami. Kami hadapi bersama, laporkan. Kembali ke Indonesia, kami lebih kuat. Ale tolak tawaran, pilih tinggal di sini. Kami bangun Ondation untuk hak beri suara bagi yang diam. Sekarang 5 tahun kemudian, kami hidup bahagia di Bali. Bisnis sukses, Dimas tumbuh jadi anak cerdas. Pengkhianatan masa lalu jadi pelajaran buat kami hargai satu sama lain. Saya lihat Ale bermain dengan Dimas di pantai, hati penuh syukur. Cinta kami, lahir dari bisnis, jadi sesuatu yang abadi. Di Indonesia yang berubah pelan, kami jadi contoh bahwa cinta tak kenal batas. Akhirnya, saya sadar, pengkhianatan bisa jadi awal dari pengampunan dan nama baik sejati ada di hati, bukan di mata dunia.